Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi siang hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Sebelumnya terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sekali lagi Engkau kembali kumpulkan kami di tempat ini untuk berkumpul beribadah bersama-sama. Biarlah kiranya Tuhan, saat ini Engkau melayakkan kami untuk kami datang menyembah-Mu, memberikan persembahan kami yang terbaik di hadapan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Bapak Ibu bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan.
kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini, siang hari ini Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Haleluya, amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Amin. Biar sukacita Tuhan melimpah untuk setiap jemaat yang boleh hadir pada saat pagi hari. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam perjalananku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kebenaranku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Amin. Sukacita Tuhan melimpah dalam hidup saudara dan saya. Kita tetap mau memuji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya sukacita-Mu melingkupi setiap kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau buka hati kami. Kami mau membuka telinga kami lebar-lebar. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu.
waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Siapa atau apakah yang dapat memisahkan kami dari Engkau ya Tuhan? Bahkan penderitaan sekalipun tidak dapat memisahkan kami daripada kasih Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kehidupan kami, yang telah kami terima di dalam hati dan kehidupan kami, yang saat ini menghidupi setiap kami dan yang kami hidupi di dalam kehidupan kami. Bahwa sungguh kasih-Mu yang sempurna itu telah hadir dan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa hari ini Engkau masih memberikan perkenanan-Mu bagi setiap kami. Untuk kami kembali mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Untuk kami boleh mengetahui apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami kerjakan di dalam hidup kami. Untuk kami boleh menggenapi setiap rencana-rencana yang Tuhan sudah rancangkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau buka hati kami, segenap roh, tubuh dan jiwa kami. Kami mau tundukkan di bawah kuasa Roh-Mu Tuhan. Untuk kami boleh memiliki hati yang mau dengar, hati yang mau taat akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan kami pelaku firman-Mu, dan biarlah hari ini Tuhan meteraikan segenap kebenaran firman-Mu untuk menjadi bagian kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur buat penyertaan Tuhan, kita sudah berada di bulan terakhir di tahun 2021 ini ya. Dan tentunya kita sudah belajar banyak tentang firman Tuhan yang kita dengar dari proses pendengaran kita akan firman Tuhan, dari proses pembelajaran kita, dari proses bagaimana kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan selama tahun 2021 ini. Nah, saya sedikit mau memberikan ringkasan tentang apa yang sudah kita dengar melalui topik-topik khotbah yang diperdengarkan dari tempat ini. Mulai dari Januari kita sudah belajar tentang bagaimana kita memiliki tujuan hidup di dalam Tuhan. Dan di bulan Februari kita juga belajar tentang apa itu perjanjian. Bagaimana kita hidup di dalam perjanjian dengan Allah dan umat-Nya, yaitu setiap kita. Dan di bulan Maret pun kita sudah belajar bagaimana kita mengenal Allah, siapa Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang maha hadir, Allah yang penuh dengan kuasa dan kuasa kebangkitan yang kita rayakan di bulan April. Dan di bulan Mei, Juni, Juli secara berturut-turut kita juga sama-sama belajar tentang apa itu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Di bulan Agustus kita belajar tentang bagaimana kita hidup berkemenangan. Bagaimana kita menghadapi medan pertempuran setiap hari dan memiliki strategi peperangan untuk kita keluar sebagai umat pemenang. Dan di bulan September kita juga sudah belajar tentang bagaimana kita memiliki hidup yang bersaksi dan bagaimana hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan di bulan Oktober kita belajar bagaimana tubuh Kristus memiliki kesatuan yang bersinergi untuk menyatakan kehendak dan rencana Tuhan di dalam dunia ini. Dan bulan kemarin, bulan November, kita mungkin masih segar dalam ingatan kita ya. Bagaimana kita belajar tentang apa itu hidup berkelimpahan. Bagaimana kita memiliki motivasi yang benar, bagaimana kita memiliki hati yang mau memberi, dan bagaimana kapasitas kita mau diperluas oleh Tuhan. Supaya Tuhan mau pakai hidup kita bagi hormat dan kemuliaan namanya. Dan di bulan Desember ini bisa dikatakan ini puncak dari pembelajaran kita sepanjang tahun 2021 ini. Kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana Kristus hidup di dalam kita. Jadi jikalau selama 1 tahun 2021 ini kita sudah belajar banyak hal tentang kebenaran firman Tuhan, apapun yang Tuhan ajarkan melalui khotbah-khotbah yang kita dengar, pertanyaannya adalah apakah ada Kristus di dalam kehidupan kita? Dan bagaimana Kristus menggerakkan hati dan kehidupan kita sebagai pelaku-pelaku firman yang setia. Saya mau mengajak kita semua membaca di dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat 6 sampai yang ke-7. Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-7.
Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dari kedua ayat yang kita baca ini, Rasul Paulus ingin memperingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose tentang orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran palsu. Dan mengingatkan kepada setiap jemaat yang ada di Kolose itu bahwa yang betul-betul harus diperhatikan oleh orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah hidup di dalam Kristus. Jadi tidak ada pilihan lain ketika kita sudah menyatakan diri kita bahwa Tuhan masuklah di dalam kehidupanku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada pilihan lain selain kita tetap hidup di dalam Dia. Dan Rasul Paulus menjelaskan bahwa bagaimana cara hidup di dalam Kristus, yaitu dengan cara menyesuaikan perbuatan kita, yaitu perbuatan mereka, jemaat yang ada di Kolose itu harus sesuai dengan dasar-dasar iman mereka. Dan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan ikrar mereka yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias, Sang Juru Selamat. Jadi apa yang mereka akui, apa yang mereka percaya itu harus sesuai perilakunya, kehidupannya. Itu yang hendak Rasul Paulus sampaikan. Kenapa? Karena telah menerima Kristus atau setuju untuk menjadi milik Allah, maka seharusnya kita hidup di dalam Kristus setiap hari. Kita nggak bisa bilang bahwa ketika kita menyatakan diri kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, maka hidup kita sebagai orang Kristen itu cuma hari Minggu saja. Atau mungkin cuma hari Sabtu Minggu lah ya, hari weekend ya. Tetapi dinyatakan bahwa kita harus hidup setiap hari. Di dalam keseharian kita, setiap waktu, bahkan setiap detik yang kita lewati, harusnya kita hidup di dalam Kristus dan menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita bertambah teguh di dalam iman percaya kita. Dan jika kita hidup di dalam Dia, maka kita akan berakar di dalam Dia. Dan ketika kita berakar di dalam Dia, maka kita bisa dibangun di atas Dia. Kita tidak akan bisa dibangun di atas Tuhan, di atas Kristus, kalau kita tidak terlebih dahulu memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ini yang Rasul Paulus peringatkan kepada jemaat di Kolose, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, supaya kamu bisa dibangun di atas Dia. Apa yang mau dibangun di atas kita? Yaitu Kristus yang terus dipermuliakan dan ditinggikan lewat kehidupan kita. Kata di dalam iman di sini, Rasul Paulus hendak menunjukkan bahwa di dalam iman itu menunjukkan iman yang subjektif. Artinya apa? Kita benar-benar percaya dan kita hidup di dalam Kristus dan di dalam pengajaran atau doktrin Kristus. Jadi kita nggak cuma bilang bahwa oh saya percaya sama Kristus, saya percaya sama Tuhan, tapi kita tidak menghidupi di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah yang terjadi dengan kehidupan kita sejak Kristus hadir dalam hidup kita? Ini bulan Desember, seluruh umat Kristen di seluruh dunia, bahkan yang bukan Kristen sekalipun, ikut merayakan Natal ya. Nah, apa arti Natal buat saudara? Mungkin sebagian besar kita kalau ditanya Natal itu apa sih? Oh, Natal itu artinya Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Kita lupa bahwa sesungguhnya Yesus bukan hanya sekedar lahir ke dalam dunia, tetapi Dia ingin lahir di dalam setiap hati kita. Dia ingin hadir di dalam setiap kehidupan kita. Yesus Kristus yang adalah Allah rela turun dan menjadi sama dengan manusia dan menjadi manusia yang seutuhnya. Supaya apa? Supaya Dia dapat menebus dosa dan kesalahan kita dan sehingga kita bisa menjadi ciptaan ilahi yang seutuhnya. Ini ironis ya. Allah
turun jadi manusia yang seutuhnya manusia, supaya kita yang manusia ini bisa menjadi seutuhnya ciptaan ilahi. Manusia ilahi. Mungkin hal ini yang seringkali kita abaikan dan kita tidak sadari bahwa sesungguhnya kita ini adalah ciptaan ilahi. Ada benih-benih ilahi, ada potensi ilahi di dalam setiap kehidupan kita. Yang memampukan kita untuk mengerjakan dan mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah atas kehidupan kita. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-7, Rasul Paulus juga menghendaki jemaat di Kolose ini untuk memiliki hati yang limpah dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena mengenal Injil, mendapatkan Injil, mendengarkan Injil, kabar baik itu adalah sukacita yang tidak terkatakan. Dan selayaknya kita hidup secara pantas dengan ucapan syukur. Apa sih Injil itu? Injil adalah bahwa kita yang harusnya binasa tetapi kita diselamatkan. Bahkan dikaruniakan kepada kita kehidupan yang kekal. Kita yang tadinya gak pantas nerima hidup. Saudara perhatikan, kita tadinya gak pantas hidup. Karena apa? Karena dosa kita. Tetapi justru Allah mengaruniakan hidup dan bukan hanya sekedar mengaruniakan kehidupan, tetapi kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Itulah karya Injil yang seharusnya kita syukuri setiap hari, setiap waktu. Bahwa betapa beruntungnya saya Tuhan, betapa bersyukurnya saya yang tadinya saya harusnya binasa, tetapi saya justru memperoleh kehidupan yang kekal. Bahkan saya bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sampai kita ketemu muka dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di Efesus yang kedua, ayat yang ke-10, mari kita buka bersama-sama ayat ini. Sesungguhnya apa yang dikehendaki Tuhan ketika Tuhan turun menjadi manusia dan Dia ingin kita menjadi manusia yang ilahi. Di Efesus 2 ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan menghendaki gak cuma kita sekedar hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Tuhan, tetapi hidup di dalam segala pekerjaan baik, rancangan yang Tuhan sudah rencanakan buat setiap kita. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, Efesus 2 ayat 10 ini berkata demikian. Keselamatan kita adalah hasil karya Allah sendiri. Kita yang bersatu dengan Kristus Yesus secara rohani diciptakan kembali menjadi manusia baru. Dengan begitu kita dimampukan untuk melakukan hal-hal baik yang sudah Allah rencanakan sejak semula untuk kita lakukan. Jadi seharusnya kita yang menerima Kristus, kehidupan kita diubahkan dari manusia lama menjadi manusia baru. Menjadi ciptaan yang baru. Nah, minggu depan kita mau sama-sama belajar tentang hal ini. Bagaimana kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Supaya apa? Supaya segala hal yang baik yang Allah sudah rencanakan buat setiap kita, mampu kita kerjakan. Karena Tuhan memanggil setiap kita untuk menjadi kawan sekerja Allah. Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan sudah buat atas hidup kita. Mungkin dulu kita berpikir, aduh, ninggalin manusia lama, mana bisa ya. Saya udah terlalu lama hidup di dalam dosa, saya udah terlalu lama hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan lama, mana bisa. Tetapi ketika Kristus hadir dan lahir di dalam hidup kita, Kristuslah yang akan memampukan kita untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan mengenakan manusia baru dan hidup sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Hari ini kita belajar bahwa bukan hanya sekedar kita ada di dalam Tuhan, tetapi bagaimana Kristus itu ada di dalam kita. Saya mencatat ada 3 indikasi atau 3 hal yang menjadi dasar bahwa Kristus hidup di dalam setiap kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah orang yang hidupnya ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam dia. Yang pertama, orang itu memiliki hati dan pikiran Kristus. Mari kita baca bersama-sama di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5.
Filipi pasal 2 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Tindakan kita dipengaruhi oleh pikiran dan hati kita. Pikiran dan perasaan kita ditentukan dari apa yang kita terima dan apa yang kita izinkan masuk di dalam hati dan pikiran kita. Jadi jikalau kita ingin memiliki pikiran dan perasaan Kristus, maka kita harus menerima pikiran Kristus, kita harus izinkan Kristus itu masuk dan memimpin kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga semakin kehidupan kita menyerupai, mirip sama Tuhan. Sehingga nggak heran ya kalau kita biasa bercandaan begini, makin lama kok kamu mirip Tuhan ya. Oh nggak heran saudara. Kenapa? Karena semakin kita melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, semakin kita hidup di dalam Kristus, maka kehidupan kita diubahkan menjadi sama seperti Allah. Bukan kita menjadi Allah, tetapi kita diubahkan menjadi semakin serupa dengan Allah. Filipi 4 ayat yang ke-7 sampai ke-9 firman Tuhan berkata, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bagaimana kita bisa memiliki hati dan pikiran seperti Kristus? Milikilah hidup yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang mudah dibentuk. Orang yang mau belajar, orang yang mau diubahkan, orang yang mau melangkah di dalam roh yang sama dengan Tuhan, orang yang mau melangkah di dalam jejak yang sama dengan Tuhan. Dan orang-orang yang rendah hati ini akan menjaga pikirannya, seperti yang tadi dikatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 sampai 9, bahwa yang dia pikirkan itu semua yang baik, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, bukan hal yang jahat. Bukan hal yang mencelakakan orang lain, bukan hal yang kebencian atau kedengkian, tetapi semua yang mulia. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Maka ketika kita mengizinkan pikiran-pikiran itu menguasai hati dan kehidupan kita, damai sejahtera Allah yang akan menuntun kita. Damai sejahtera Allah yang akan menjagai kita, memelihara hati dan pikiran kita supaya tetap on track, tetap untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Dengan demikian, maka hidup kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Ini indikasi yang pertama. Jadi mari kita cek kembali, saya udah punya hati dan pikiran Kristus apa belum ya? Sudah sepanjang lama saya mengikut Tuhan, kehidupan saya udah diubahkan belum? Pikiran saya udah diubahkan belum? Hati saya udah sama belum dengan hatinya Tuhan? Hal yang kedua, indikasi yang kedua, orang-orang yang tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kehidupannya adalah orang-orang yang menyalibkan keinginan daging dengan segala hawa nafsunya. Galatia 5 ayat yang ke-24 firman Tuhan berkata, Galatia 5 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, daging kita ini keinginannya banyak, keinginannya besar ya. Daging ini gak cuma bicara tentang kalau bulan Desember akhir tahun kan banyak sale ya, oh saya pingin belanja, gak cuma sekedar itu. Daging ini keinginannya banyak, keinginannya besar dan ingin selalu dipuaskan. Ini yang harus kita kenali.
Kalau kita nggak kenal dan paham akan kedagingan kita, maka sulit buat kita untuk menyalipkan kedagingan kita bagi Kristus. Dan tidak jarang keinginan daging kita bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini yang harus kita waspadai, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menyalipkan daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, lalu kemudian memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Karena Roh Allah yang akan memimpin keinginan daging kita ini untuk menjadi keinginan Allah. A.W. Tozer yang hidup di abad 18, 17, 18 mengatakan demikian. Bahwa hidup yang disalibkan adalah hidup dengan komitmen mutlak, tidak bisa ditawar. Yaitu komitmen untuk mengikuti Yesus Kristus, menjadi serupa dengan Dia, berpikir seperti Dia, berperilaku seperti Dia, bahkan mengasihi seperti Dia. Dan menjalani hidup yang disalibkan adalah suatu perjalanan yang tidak cocok untuk orang-orang yang penakut. Kenapa? Karena perjalanan ini berat. Perjalanan ini penuh dengan kesukaran. Perjalanan ini tidak akan berakhir sampai kita ketemu dengan Sang Kristus. Akan tetapi meskipun perjalanannya sulit, hasilnya sepadan. Karena pada akhirnya kita akan bertemu muka dengan Sang Juru Selamat. Mungkin kita sudah berkali-kali mendengarkan firman Tuhan ini. Tetapi hari ini, biarlah Tuhan berbicara sekali lagi, biarlah Tuhan menjamah setiap hati dan kehidupan kita sekali lagi. Mari kita belajar untuk menyalipkan keinginan daging kita dengan segala hawa nafsunya. Supaya apa? Supaya keinginan kita menjadi keinginan Allah. Kehendak kita menjadi kehendak Allah. Dan bagaimana kita berperilaku itu menjadi sama seperti Allah. Dan indikasi yang ketiga, untuk orang-orang yang hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam dia adalah bahwa orang-orang ini menerima anugerah yang sejati yang menghasilkan perubahan kekal. Mungkin di antara kita pernah bertanya-tanya, kok saya pingin berubah cuma kok ya berubah sebentar gitu ya. Seperti hari ini dengar firman ya, kemudian nanti pulang belajar untuk melakukan firman. Tetapi lewat seminggu, 2 minggu, pingin balik lagi ke kebiasaan lama. Pingin balik lagi ke dosa yang dulu pernah saya lakukan. Setiap kali saya jatuh bangun. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini yang seringkali menjadi pergumulan setiap orang-orang yang menerima Kristus, yang memulai kehidupan mereka sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Seolah-olah iblis gak senang untuk kita hidup memiliki kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Sehingga dia setiap hari akan menggoda kita, akan mencobai kita supaya kita jatuh ke dalam dosa dan kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Akan tetapi Roma 2 ayat 4 berkata demikian. Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tanpa kita sadari kita merasa bahwa kita udah berusaha sedemikian hebatnya. Kita udah berusaha sedemikian kerasnya supaya kita menjadi manusia baru. Dan seolah-olah kita kemudian balik lagi dan gak mampu untuk meneruskan hidup, tetap hidup di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita pingin berubah tetapi dengan kekuatan kita sendiri. Kita pingin berubah supaya image kita berbeda. Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah ketika kita menjadi ciptaan yang baru, ketika Kristus hadir dan ada di dalam kita, anugerahnya yang mengubahkan kita. Anugerahnya yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga pagi hari ini saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah abaikan anugerah sejati yang Tuhan sudah kerjakan, bahkan yang sudah kita terima di dalam hidup kita. Dan terus mengandalkan Tuhan
untuk hidup kita terus diubahkan di dalam Dia. Sebetulnya di sisi lain Tuhan juga terus nunggu ya. Kalau kita merasa pergumulan kita, saya terus berusaha nih. Tapi Tuhan juga terus nunggu. Dengan sabar Tuhan menantikan kita. Bahkan setiap kali kita jatuh lagi ke dalam dosa, jatuh lagi ke lubang yang sama, Tuhan sedang menunggu kita dengan sabar dan melimpahkan kemurahan-Nya untuk kita dapat terus kembali kepadanya dan menerima pengampunan dosa untuk dipulihkan. Bahkan setiap kali kita jatuh dan kita menjauh dari Tuhan, Tuhan siap menanti kita dan menerima kita. Jadi jikalau saat ini kita merasa, saya udah lama, saya udah jauh dari Tuhan. Saya mungkin sering ke gereja, tetapi hati saya jauh dari Tuhan. Mungkin di antara kita juga merasa bahwa, kok saya punya dosanya gede banget ya, kayaknya Tuhan gak mungkin ampuni saya. Tetapi hari ini terimalah kabar Injil, terimalah kabar baik bahwa anugerahnya masih tersedia buat setiap kita. Dia mau mengampuni kita, Dia mau menerima kita. Dan Dia mau berjalan bersama-sama dengan kita. Tapi di sisi lain jangan juga cepat-cepat seneng ya. Ketika kita merasa berhasil, saya berhasil. Apa yang saya dengar lewat firman Tuhan saya sudah lakukan, saya sudah kerjakan. Tapi kemudian kita stuck, kita berhenti dan kita merasa bahwa kok saya udah gak bisa berubah lagi ya. Saya merasa semua firman Tuhan udah saya lakukan dan saya tidak bisa berubah lagi. Atau saya tidak tahu apa yang harus saya ubah dalam hidup saya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pertobatan yang sejati bersifat kekal ketika kita menerima anugerah yang sejati itu di dalam kehidupan kita. Keinginan kita akan diubahkan, keinginan kita menjadi keinginan yang baru, keinginan akan kekudusan Allah, keinginan akan kesucian Allah, keinginan akan hal-hal yang mulia yang kita kerjakan dalam hidup kita. Dan inilah anugerah yang memampukan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu untuk terus kita berjalan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Dan perubahan yang kekal itu, pertobatan yang kekal, mungkin sifatnya gak langsung instan. Saya hari ini terima Tuhan, besok saya langsung berubah jadi orang yang baru ya. Tapi perubahan itu berproses, butuh waktu. Bahkan kadang-kadang gak kelihatan dari luar. Saudara mungkin bisa memperhatikan, ada orang yang baru bertobat, terima Tuhan, tapi kok hidupnya sama aja? Karena mungkin dia sedang berubah di dalam hatinya, di dalam batinnya, belum kelihatan secara penampakan luarnya. Tetapi ketika ia terus menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, maka apa yang ada di dalam itu diubahkan sehingga pada akhirnya orang lain bisa melihat perubahan yang kelihatan dari penampakan luarnya. Seperti yang terjadi dan dialami oleh seorang pria di daerah Yogyakarta, tepatnya di kota Jepara. Suatu sore pria ini pulang, duduk seorang diri dengan suasana hening dan dia merasakan begitu damai di dalam hatinya. Hal itu terjadi karena tadi siang sebelum dia pulang, dia mendengar seorang hamba Tuhan berbicara dengan penuh kuasa dan dengan berapi-api. Yang menyatakan bahwa setiap orang yang berdosa bisa diampuni, betapapun besar dosanya. Dan hanya dengan penyesalan dan menerima Kristus sebagai juru selamat, dosanya diampuni dan ia memiliki kehidupan yang baru. Dan sampainya di rumah, dia merenungkan betapa selama ini ia melewati hari-harinya dengan sia-sia. Dia melewati setiap hari-harinya dengan berjudi. Anak dan istrinya ditelantarkan, bahkan uang yang harusnya menjadi biaya kehidupan keluarganya dipakai untuk berjudi. Anak istrinya sampai kurus kering gak keurus. Bahkan tidak jarang ia memaki anaknya ketika anaknya meminta uang untuk belanja biaya kebutuhan sehari-hari. Dia bisa katakan sama anaknya, gara-gara kamu ganggu bapak jadi kalah judinya. Dan dengan pemikiran seperti itu, akhirnya dia sadar bahwa hidup saya selama ini sia-sia. Dan batinnya diubahkan oleh Allah
Sehingga ada suatu komitmen yang kuat, dia berkata, mulai hari ini hidup saya mau berubah. Saya gak mau main judi lagi. Apa yang terjadi keesokan harinya, bahkan sampai hari-hari dan minggu-minggu berikutnya, teman-temannya yang ngajak main judi itu terus datang ke rumahnya. Ngajakin dia, ayo kita main judi lagi gitu ya. Terus dia bilang, oh saya gak bisa, saya sekarang udah jadi orang Kristen gitu ya. Wah temennya ketawain dia, temennya ngeledekin dia gitu ya. Coba deh kita lihat kamu berapa lama sih bertahan untuk hidup seperti itu. Paling juga ntar balik lagi, main judi lagi bareng sama kita. Menerima perkataan itu, hatinya jadi gelisah. Dan dia berpikir, apa ya saya sanggup ya? Apa ya saya benar ya, besok saya akan balik lagi kehidupannya seperti kehidupan yang lama. Dan di dalam kegelisahannya itu, dia berkata sama Tuhan, Tuhan apa saya sanggup? Dan saat itu juga Tuhan berkata, anugerahku yang akan membuat kamu sanggup melakukannya. Dan setelah ia mendengar perkataan itu di dalam hatinya, kemudian ia memanggil istrinya, dan dengan tenang dia berkata, Bu, ambilkan saya golok. Bingung ya, tapi istrinya diam aja sih, gak ngerti suaminya mau ngapain. Kemudian golok itu dikasih kepada suaminya. Dan dengan tenang suaminya taruh tangannya yang satu, kemudian pegang golok, dipotong jari telunjuknya. Dalam hatinya dia berkata, selesai sudah, saya tidak akan bermain judi lagi. Keesokan harinya teman-temannya datang mampir ke rumah mau ngajakin dia main judi lagi. Dan kali ini dengan tersenyum dia bisa bilang, nih saya udah gak bisa pegang kartu lagi, saya gak bakal main judi lagi. 40 tahun berjalan, Bapak ini sudah membawa ratusan jiwa untuk percaya sama Tuhan karena kesaksiannya ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin selama ini kita menyia-nyiakan kasih karunia dan anugerah yang sudah kita terima di dalam Tuhan. Padahal Tuhan justru mau memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tuhan mau Kristus itu nampak dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita mengabaikan apa yang menjadi perkataan Allah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita mau serahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Mari biarkan Tuhan yang akan memampukan dan menggerakkan kita hidup di dalam segala rencana dan kehendak-Nya. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Dia jamah segenap hatiku dan beri damai di hidupku. Ambillah waktu secara pribadi untuk datang sama Tuhan. Hari ini Tuhan mau berbicara kepada setiap kita secara pribadi. Apapun pergumulan kita, apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan siap untuk menjawab. Dan dengan kasih anugerah-Nya yang melimpah itu Tuhan sanggup untuk memulihkan. Betapapun jauh engkau jatuh ke dalam dosa, betapapun jauh engkau sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan, Tuhan sedang menunggu dan Dia siap menjamah setiap kehidupan kita. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi angkat pujian ini, angkat hatimu kepada Tuhan. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku
kami datang padamu Tuhan. Kami yang jatuh teramat dalam di dalam dosa dan kebiasaan lama kami. Kami minta ampun. Kami yang sudah hidup menjauh dari Tuhan, kami mau berlari dan datang untuk mendapatkan Engkau kembali dalam hidup kami. Karena kami tahu, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya tetap tinggal di dalam Kristus. Kami dimampukan, kami disanggupkan untuk hidup dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Dan kami yang selama ini merasa bahwa kami sudah banyak berubah, tapi kami nggak tahu lagi kami harus ngapain, apalagi yang harus kami ubah. Tuhan berbicara kepada setiap kami, pakai hidup kami untuk menjadi saksi-Mu. Ketika Engkau sudah ubahkan kami, mampukan kami untuk menceritakan kabar baik ini kepada setiap orang. Mampukan kami untuk memberitakan Injil keselamatan bagi setiap orang yang memerlukan Engkau Tuhan. Ubahkan kami, ubahkan kami, ubahkan kami. Dan hanya kasih anugerah-Mu saja yang memampukan kami untuk berubah. Kami dengan kekuatan kami sendiri kami tidak sanggup Tuhan. Tapi hanya oleh karena anugerah-Mu kami dimampukan. Dan Kau jadikan kami ciptaan yang baru. Terima kasih buat segala kebenaran firman-Mu yang kami terima pagi ini Tuhan. Ubahkan kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dan bila firman-Mu tetap tinggal di dalam hati dan kehidupan kami, Roh Kudus tolong setiap kami untuk menerjemahkan, sehingga kami boleh mengerti, memahami, merenungkan, dan mengerjakannya di dalam hidup kami. Kami siap menerima anugerah-Mu Tuhan, melalui perjamuan kudus yang akan kami lakukan sesaat lagi. Bila ini bukan menjadi rutinitas belaka, tapi sekali lagi Tuhan, sekali lagi ya Allah, kami mau terima dengan sungguh-sungguh anugerah yang besar yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Dia jamah senang hidupku. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Bapak Herdino. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, anugerah Tuhan besar bagi kita semua. Kita tetap berdiri, kita akan menyiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Bapa di surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menghadap tahta kemuliaan-Mu. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang tersedia sebagai lambang dari tubuh dan darah Kristus yang telah dipecah-pecahkan dan dihancurkan, darah yang tercurah di kayu salib untuk mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Dan hari ini kami berdiri di hadapan Tuhan, kembali menyadari dengan segenap kekuatan Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, bahwa betapa kami tidak layak di hadapan hadirat Tuhan. Tetapi kasih karunia-Mu lewat penebusan darah Yesus telah memungkinkan kami memiliki anugerah yang luar biasa, sehingga setiap saat kami diberi kesempatan untuk membaharui, memperbaiki diri seturut dengan kehendak-Mu oleh kuasa dan anugerah-Mu. Karena itu Tuhan, kami berserah dalam tangan Allah. Di saat ini Tuhan, kami akan menerima perjamuan Tuhan. Biar Bapa, hati dan pikiran kami fokus dengan pengorbanan Kristus untuk kehidupan kami, sehingga hidup kami terus menerus diperbaharui, diperbaiki dan disempurnakan dengan kami berjalan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam kehidupan kami, dan kami mencoba berjalan untuk menyerahkan hidup kami di bawah pimpinan dan kendali Roh Kudus, sehingga segala perkara yang mengandung kelemahan dan kelelahan hidup kami,
sehingga kami boleh dipulihkan dan dibaharui dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Terima kasih Bapa yang mulia, terima kasih Allah yang kudus, Tuhan yang ajaib. Di hadapan kami masing-masing, di dalam kolong tempat duduk kami tersedia roti dan anggur yang disediakan bagi kami untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Bapa di surga, kuduskan dan berkati perjamuan kami pada pagi hari ini dalam kuasa dan anugerah-Mu, agar roti dan anggur yang kami makan dan minum boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih, turunlah kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Kristus Yesus, dan mujizat kuasa-Mu atas roti dan anggur yang tersedia bagi kami pagi ini. Sebelum kami menikmati, kami makan dan minum, Tuhan memberkati menjadi kekuatan bagi kami, menjadi kesejahteraan dalam hidup kami, dan menjadikan segala yang telah Engkau janjikan di dalam perjamuan Tuhan terwujud di dalam kehidupan kami, oleh karena kami percaya Yesus Tuhan telah menebus kami. Makasih Bapa, kami sambut dan terima perjamuan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan perjamuan diambil. Baik, kalau sudah kita angkat roti, kita melambaikan kepala. Sesuai dengan iman, kita percaya tangan Tuhan dalam penebusannya oleh darah Yesus melakukan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Apapun kesulitan dan masalah yang sedang kita hadapi, percayalah Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dan jangan tinggalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Apapun kesulitan dan masalah hidup kita, apapun pergumulan kita, bahkan perjuangan kita menghadapi dosa dan kedagingan kita, jangan tinggalkan Tuhan, jangan menyerah diri, tapi terus berserah dalam tangan kuasa Allah, karena Dia telah memberikan segala yang terbaik untuk hidup kita. Bahkan Ia telah memberi kita benih ilahi dalam hidup kita. Percayalah dan berjalanlah dalam kuasa Tuhan, hingga pada waktunya benih itu akan tumbuh dan mengerjakan kesempurnaan kehendak Allah dalam hidup kita, sehingga kita manusia daging ini mampu dikendalikan oleh roh yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita mengangkat cawan melewati kepala. Demikian firman Tuhan buat kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan. Kasih anugerah yang luar biasa buat kita. Terima kasih Bapa buat anugerah dan berkat Tuhan bagi kami semua jemaat-Mu. Kami menerima anugerah dan berkat yang luar biasa yang dicurahkan bagi kami dalam kekudusan kemuliaan Allah. Oleh kuasa darah Yesus, kehidupan kami dibaharui, kelelahan kami dipulihkan, sakit kami disembuhkan, susah kami dihibur, kelemahan kami dikuatkan, dan segala persoalan hidup kami oleh kuasa Allah dipulihkan dan dibaharui, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi dan melayani Tuhan, karena Tuhan hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kehidupan Kristus akan memulihkan dan membaharui kami.
Kami bersyukur anugerah dan berkat-Mu bagi kami pada siang hari ini. Kemuliaan, pujian, hormat bagi Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Mari semua yang diberkati berkata amin. Puji Tuhan. Kembalikan yang bertugas. Haleluya. Amin buat firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah kiranya kita tidak hanya mendengar tapi boleh melakukannya. Saya mewakili jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wilis untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Bapak Herdino untuk pelayanan perjamuan kudusnya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu yang melayani. Diharapkan untuk mempersiapkan diri. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada saat siang hari ini ya Tuhan. Kalau kami sudah memuji dan menyembah Engkau, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami dari begitu banyaknya berkat yang sudah kami terima ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, persembahan kami ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan juga biarlah kiranya Yesus Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita di hadapan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online juga dapat memberikan persembahan melalui transfer via rekening yang tertera pada layar Bapak Ibu atau juga melalui scan barcode yang juga sudah tersedia. Selanjutnya, untuk tema ibadah kita minggu depan yaitu temanya adalah ciptaan baru dengan pembicara Bapak Alvin. Ibadah tatap muka akan diadakan 2 kali pukul 8 dan pukul 10. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah tatap muka, diharapkan untuk mendaftarkan melalui link yang akan dikirimkan oleh sekretariat via WhatsApp setiap hari Kamis. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah secara online, dapat mengaksesnya melalui YouTube GBI Jelambar Timur setiap pukul 6 sore. Selanjutnya, ibadah doa tetap diadakan setiap hari Kamis pukul 16.30 dan tentu saja wajib mengikuti protokol kesehatan selama mengikuti ibadah doa. Dan untuk ibadah ABI atau sekolah minggu tetap akan diadakan secara online setiap pukul 8 dan dapat diakses melalui YouTube GBI Jelambar Timur. Dan juga untuk komsel Zoom tetap diadakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Selanjutnya, kita sudah memasuki bulan Desember dan gereja sudah menyusun beberapa rangkaian ibadah untuk Natal Tahun Baru kita di tahun ini. Yang pertama, untuk ibadah Natal Raya akan diadakan Sabtu tanggal 25 Desember pukul 4 sore dengan ibadah tatap muka. Jadi hari Minggu tanggal 25 Desember pukul 4 ibadah raya Natal akan diadakan secara tatap muka di gedung kita yang baru ya. Selanjutnya untuk ibadah hari Minggunya, Natal hari Sabtu dan hari Minggunya tanggal 26 Desember, ibadah Minggu kita, ibadah raya kita akan diadakan secara online dan akan bisa diakses melalui YouTube GBI Jelambar Timur pukul 9 pagi. Selanjutnya untuk ibadah tutup tahun Jumat tanggal 31 Desember, kita akan kembali mengadakan ibadah tatap muka pukul 4 sore di gedung kita yang baru ya Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya ibadah awal tahun hari Minggu tanggal 2 Januari 2022
juga akan diadakan dengan tatap muka, tapi hanya 1 kali, yaitu pukul 8 pagi. Ya, jadi mulai tahun depan kita akan ibadah di gedung kita yang baru dan ibadahnya hanya 1 kali, yaitu pukul 8 pagi. Selanjutnya, untuk rangkaian ibadah Natal Komisi ABI dan Pemuda Remaja, untuk ibadah Natal PRBI akan diadakan hari Minggu tanggal 19 Desember pukul 5 sore. Ini juga ibadah tatap muka dan akan diadakan di tempat ini, ya. Jadi untuk ibadah Natalnya akan diadakan di tempat ini. Untuk PRBI hari Minggu pukul 5 sore. Selanjutnya untuk ibadah Natal ABI akan diadakan secara online dan tetap bisa diakses melalui YouTube GBI Jelambar Timur pukul 8 pagi. Selanjutnya untuk komitmen persembahan kursi masih dibuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan ini, bisa dilakukan secara pribadi ataupun mungkin Bapak Ibu punya komsel, bisa dirembukan bersama-sama dan bisa diberikan secara tunai ataupun transfer melalui rekening yang sudah disediakan. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah ambil bagian dalam persembahan ini, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu saja saya rasa pengumuman hari ini. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Bapak Herino saya undang untuk menutup kita di dalam doa. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur buat anugerah dan karunia-Mu menyertai kami seluruh anak-anak Tuhan Jemaat GBI Jelambar Timur yang hadir dalam ibadah jam ke-10 ini Bapa. Kau telah menyertai dan menopang menuntun kami dalam ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir dalam kuasa dan pertolongan-Mu. Kau telah menjamah dan mengurapi setiap kami yang hadir pada pagi ini dengan segala pergumulan dan masalah hidup kami masing-masing. Tangan-Mu telah memberikan segala yang terbaik bagi kami. Kau menyembuhkan yang sakit, Engkau menguatkan yang lemah, Engkau meneguhkan yang bimbang hari ini oleh kuasa firman-Mu, sehingga kami boleh menjalani kehidupan sepanjang minggu ini dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapa, hamba serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan pada jam 10 ini dalam tangan Tuhan, menyertai, melindungi dan memberkati hidup mereka di sepanjang minggu ini Bapa. Dalam usaha, pekerjaan dan rumah tangga mereka Engkau berkati dalam kelimpahan kasih dan karunia-Mu, membuat semua yang dikerjakan, diusahakan dan hidup mereka selalu dalam keberhasilan, keuntungan oleh karena berkat Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini, kami akan masuk dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami penyertaan Tuhan melindungi dan menyertai kami dalam perjalanan pulang kami, sehingga kami semua dapat tiba di rumah dengan selamat sentosa oleh kasih dan perlindungan Tuhan yang melingkupi dan menaungi kami. Memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, menyertai pemerintah kami, menopang dan menuntun dari Bapak Presiden sampai kepada pejabat yang paling bawah di seluruh lapisan tatanan pemerintahan negara ini Bapa, agar dengan hikmat dan pengetahuan-Mu mereka mampu menjalankan kepemimpinan negara, membawa bangsa kami kepada pembaharuan dan pemulihan dan perlindungan, keamanan dan ketertiban dalam kuasa tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menolong Bapak Presiden dan seluruh jajarannya dalam menangani segala masalah yang berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, dan juga penanganan pandemi COVID-19. Tuhan tolong agar wabah virus corona ini Tuhan tidak lagi muncul di Indonesia, dan kami mohon darah Yesus menghancurkan, memunahkan semua varian COVID-19 yang mungkin masuk ke Indonesia lewat berbagai jalan. Kau mohon dalam kuasa-Mu Kau hancurkan dan musnahkan, sehingga tidak ada wabah COVID di Indonesia yang muncul dalam gelombang ketiga atau keempat di bumi Indonesia Bapa. Semua dikuasai dan dikendalikan dalam tangan Tuhan, dan Tuhan menyertai seluruh aktivitas dan kegiatan masyarakat agar mereka juga belajar bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih, kami bersyukur Engkau ada bersama dengan seluruh bangsa kami, dan apapun persoalan bangsa ini Tuhan yang tolong campur tangan sehingga bangsa ini boleh hidup sejahtera, damai dan sukacita dalam kuasa Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, ajaib dan heran
bekerja dengan kuasa-Mu yang penuh atas bangsa kami melalui gereja dan jemaat Tuhan. Kami bersyukur buat semua anugerah-Mu pada kami hari ini, dan kami akan pulang dengan kuasa dan pertolongan-Mu. Makasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Tuhan memberkati Engkau dan menyertai Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah ke tempat kediaman Engkau masing-masing dan bawalah segala berkat dan anugerah yang dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai, melindungi, memelihara dan mempersekutukan kita sekalian hari ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, mari kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.